Sekarang saya ingin bertanya pada kalian tentang nilai yang terkandung dalam Pancasila. Norma tuh seperti apa? Kita pun bermasyarakat tuh seharusnya gimana gitu loh. Nah, nilai itu penting untuk dipelajari agar Ya, kita kayak ngatur kita gimana bersosialisasi di masyarakatnya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Galamat Fatkurosi dengan tim 2251 824113. Saya di sini tidak sendiri dengan teman-teman saya yang kita ingin membahas sesuatu tentang Pancasila. Saya ingin tahu, eh, saya ingin bertanya tentang kalian, tapi teman-teman saya juga harus tahu siapa kalian. Boleh perkenalkan diri? Mbak Vendera. Oke, perkenalkan nama saya Venera Belista Herdiani dengan NIM 2251824124 dan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Syahrizal Gifari dengan NIM 22518241002. Akhir-akhir ini tuh banyak sekali norma-norma yang dilanggar oleh pemuda kita, bahwa itu sebenarnya sudah tertulis dalam Pancasila, tetapi kita tahulah banyak sekali pelanggaran HAM, banyak sekali kejahatan di jalanan, dan bahkan itu mulai menjadi hal yang biasa. Saya ingin berdiskusi dengan kalian berdua. Bagaimana pendapat kalian tentang hal yang sedang terjadi di sini? Menurutku sih karena Kayak anu sih tas banget nggak sih? anak-anak muda niki belum belum paham gitu loh maksudnya. Kayak norma tuh seperti apa? Kita pun bermasyarakat tuh seharusnya gimana gitu loh. Kayak itu sih yang paling utama. Pemahaman, sebenarnya pemahaman. Mungkin ini paham, sadar gitu loh, Nek. Aku udah menginjak umur segini, harus mikir masa depan. Ya paling enggak dari diri sendiri lah. Mikir mikir personal dulu. Aku udah umur segini, harus paling enggak dapat kerjaan lah, apa sekolah yang bener lah. Itu dulu lah, itu dulu. Mulai dari situ dulu. Nggak usah kemana-mana dulu sampai kok peduli ini cita-citanya itu nanti. Yang penting itu kita dulu. Nek, kita baru mikir ke yang lain-lain itu loh. Nah, menurut itu dulu awali dasar itu. Nanti kalau itu udah kayak kita tuh sadar nih, umurku tuh udah segini nih. Berarti kan kita udah kayak waktunya belajar itu nggak cuma buat yang penting kewajiban belajar enggak itu kita tuh butuh gitu loh ilmu itu kita butuh. Nah itu nah, udah sampai kita ke tahap itu kan berarti kita udah berpikirnya beda sama si anak-anak sih itu tadi melanggar HAM. Jadi itu dasarnya lah ntar nah habis itu baru kita memahami tentang norma bermasyarakat itu gimana gitu. Jadi dasar itu dulu personal dulu aja, nggak usah nek anak masih kayak gitu tiba-tiba dikasih pemahaman norma nilai yuk, susah itu pasti susah. Jadi tetap harus mulai dari diri sendiri dulu. Menurutku sih itu sih. Kalau anu ya apa merujuk ke permasalahan tadi. Tapi kan kita di sini mau ngobrolin tentang nilai tentang Nilai. Pancasila ya. Jadi kita mengesampingkan itu dulu tadi. Oke, Pendapat saya dikesampingkan dulu. oke, siap, siap. Dengan seperti itu, kesimpulannya adalah apa ya? Nah, nilai itu penting untuk dipelajari agar Ya, kita kayak ngatur kita gimana bersosialisasi di masyarakatnya. Biar kita juga kayak tahu tata krama yang harus diterapkan dalam bermasyarakat itu gimana. Terus kayak kita gimana biar kayak saling menghormati, menjaga toleransi. Terus selain itu kayak ada hal penting lain apa dalam masyarakat yang harus kita jaga gitu bersama-sama agar apa solidaritas di masyarakat itu juga terjaga dengan baik. Terkadang seperti ini, umur yang, eh, mohon maaf, Ya, anak-anak yang ya setara SMA atau SMP itu OPG masih, lah. ya masih labil lah usia dengan remaja. usia remaja itu masih labil, masih aku ingin mengeksplor sesuatu di diriku. Ya, kan dengan embel-embel mencari jati Iya, diri. dengan embel-embel mencari dari diri itulah yang sebenarnya mereka ingin melakukan, ya Dan tindakan yang mereka sukai. iya, apapun yang mereka suka, apapun yang mereka lakukan membuat mereka senang, ya itu akan dilakukan. Tetapi kan seperti itu mereka artinya belum sadar Tuh.
bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Masyarakat akan menilai itu, wah kok pemuda kita sekarang seperti ini, tidak sesuai dengan dulu bahkan. Ya, saya paham bahwa perbedaan zaman ya. Wah, zaman dahulu itu ya dengan kesulitan yang ada mereka tahu bahwa kita harus seperti ini untuk mendukung dunia, mendukung negara kita untuk maju. Tapi apakah kalian setuju dengan statement bahwa semakin ke sini teknologi semakin maju, semakin seginilah apakah pemuda kita juga semakin berleha-leha Ya, menikmati? saya sangat setuju soalnya kan saya analogikan ya, kayak kita minum obat. Kalau obat itu nggak begitu mujarab bagi kita, pasti efek sampingnya cuma dikit. Ya, Tapi nek obat itu kayak obat keras gitu, pasti efek sampingnya juga gede gitu loh. Jadi itu sama. Nek kita perkembangannya tentang teknologi dan sebagainya lah yang dibilang 4.0 dan sebagainya, itu lambat. Pasti moral kita juga nggak terlalu merosot gitu. Tapi nek perkembangannya cepat, kan yo anak tuh nggak yang mempelajari ini terus bisa mempelajari ini juga gitu loh. Nek zaman dulu kan ya gini aja, anak kecil zaman dulu nggak ada yang main HP, nggak ada yang main ya, game. Main kan dia belajar sosial, interaksi. Nek dia gini ya belajar hukum karma ya. Nek aku ntar mukul dia, pasti dia balas mukul aku yang sakit ya kan. Nek anak dulu kan, wah kasarannya gitu loh. Tapi nek anak sekarang kan eh pikiran dia bagi gua malah tiga kadang. Jadi mikir belajar, mikir sosialisasi dan juga kadang mikir game lah dan sebagainya. Jadi dia fokusnya terpecah gitu. Ada yang lebih fokus ke sini, ke situ, ke sini. Banyak juga sih anak sekarang ya sosialnya bagus, attitude bagus. Oh banyak itu eh, nggak berkurang, nggak sampai minus itu nggak ya, banyak itu. Cuma lebih banyak yang kayak lebih mementingkan teknologi. Jadi walaupun itu anak kayak nggak sopan ke orang tua, ke bersosial susah, bersosialisasi susah, tapi dia pasti ada keunggulan lain yang bisa diunggulkan. Dia ngegame jago, mungkin loh, apa enggak ya pelajarannya dia jago gitu kan banyak teman-teman kita sih kayak susah bersosialisasi tapi pas di mata kuliah kayak jago banget, pinter ya, ya. banget, tapi susah banget bersosialisasi. Tapi kadang sih pinter bersosialisasi, pinter public speakingnya jago, apa-apanya jago, tapi kadang teori akademisnya kurang gitu. Iya, Jadi aku sangat setuju sih itu. Soalnya pasti ada minusnya, ada plus plusnya minusnya gitu. ya. Tinggal mau kita tuh mau pilih yang mana gitu. Mau Kita pilih yang itu apa ini, apa kita mau nyimbangin semua gitu. Kalau bisa ya nyimbangin semua. Tapi kan itu bukan hal yang mudah. iya, bagaimana menurut Anda? Setuju sih dari pendapat itu. Kayak kita anak zaman sekarang itu juga kan dipermudah dengan teknologi. Semua bisa diakses, semua informasi bisa masuk ke dalam kita, ke diri kita. Tergantung kita bawanya diri kita itu gimana. Makanya kayak kita perlu Pancasila sebagai landasan buat kita, pedoman bagaimana kita ke depannya. Itu tuh jadi pedoman teguh kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Agar kita itu masih juga sejalan dengan dengan tujuan Pancasila dan hal-hal yang harus ditekankan selanjutnya gitu dalam bermasyarakat juga. Di tergantung mau diri kita mau Bahwa kita bawa kemana ya, mau untuk seperti apa. Oke, itu sebenarnya pembahasan awal Ya, ya sebagai masih muda, dasar. sebagai kita sebagai remaja, bukan remaja ya, kaula muda lah. Sekarang saya ingin bertanya pada kalian tentang nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terkadang kita sebagai mahasiswa itu melihat kinerja dari pemerintah itu sepertinya tidak kurang puas lah. Ya, kurang puas Banyak gitu. sekali kan, Kurang kurang bagus bukan? iya, Kurang kita ya kurang puas. kurang puas dengan jalannya pemerintahan. Bahkan ada ungkapan dunia ini adalah panggung jenaka untuk mereka-mereka yang ada di atas. Saya ingin bertanya, dengan adanya undang-undang yang menurut saya
tidak lebih dari sebuah permainan kata-kata. Kita ingat ombudsman, banyak sekali mereka-mereka yang dalam tanda kutip diuntungkan dari pembentukan undang-undang tersebut. Seperti apakah bahwa dalam Pancasila kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kalian sebagai seorang pemuda, apakah keadilan itu tidak ada? Bahkan undang-undang terjadi dibuat dan disahkan dengan diam-diam. Persetujuan. Iya, tanpa adanya persetujuan di berbagai pihak. Mungkin ya kalau salah saya dikoreksi bahwa menurut saya itu hanya bermain satu pihak ya. Iya, kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi apa. Cuman desus-desusnya seperti itu. Ya kan dia beralasan juga kalau ada wakil rakyat gitu. Ya, Jadi kan ada yang mewakili kita di sana sebenarnya. Tapi nyatanya Tidak menjamin. ya tidak terwakili gitu. Iya. Pendapat kita tidak tersampaikan di situ. Banyak. Terus soal bicara keadilan. Ya sebenarnya undang-undang itu nggak semuanya salah. Tapi kan yang kita resahkan tuh kayak ada kayak membentuk. Ini ada manusia gitu bentuk undang-undang. Sifat manusia tuh pasti mau nyari untung gitu. Itu pasti itu. Sifat alami manusia. Nah, di dalam undang-undang itu pasti ada nafsu yang kita mau menyempilkan biar kita tuh untung di salah satu pasal itu pasti ada gitu. Nah, itu sifat alami manusia susah untuk benahi gitu loh. Nah, itu mungkin cara nanggulinginnya ya kita bikin itu nggak diem-diem gitu loh. ya, saya Kita setuju dengan itu. emang kayak ada voting lah gitu sistem itu nggak yang ya mungkin kita nggak tahu ya di atas sistemnya gimana gitu. Tapi kan nyatanya kita yang di bawah tuh nggak tahu gitu loh. Iya. Tiba-tiba kok RKUHP turun kayak gini gitu loh. Terus RUU KUHP turun kayak gini. Terus eh, apa? Itu undang-undang Cipta Kerja tiba-tiba kayak gini. Tiba-tiba ada Omnibus Law lah, ada apalah gitu. Kan kita nggak tahu tuh prosesnya gimana. Tiba-tiba muncul aja. Katanya dari eh, apa? Keresahan masyarakat lah, tapi nyatanya kita ya masyarakatnya nggak tahu gitu, tiba-tiba ada, tiba-tiba gini, tiba-tiba gini. Jadi ya kayak keterbukaan itu sangat penting gitu, untuk terbuka. eh, kita di mungkin lah kan kita media banyak tuh, Iya. televisi, media sosial, radio dan sebagainya, koran, majalah, jadi sampailah di situ gitu loh. Ada kabar gitu, ada pasal itu gini itu gimana, ada nggak langsung keluar fix gitu enggak gitu loh. Kita trial dulu, di trial gitu. Kalau ini jalan lanjut, kalau ini banyak kontroversial ya dipikirin lagi, nggak harus hilang, dipikirin lagi gitu loh kan. Kemarin ada yang katanya protes, nek jika seseorang dihukum mati itu ditunggu dulu sekitar 10 tahun. Jika ada remisi dan sebagainya, itu kan banyak kontroversial ya. Dia kalau ya tentunya kasus yang sekarang kan Verdi Sambo itu kan udah divonis hukuman mati. Semua orang tahu kayak gimana kasusnya. Tapi kan dengan pasal itu kan banyak terjadi pro kontra di mana-mana. Malah banyak yang kontra daripada yang pro. Nah itu sebelumnya dulu ki buat dipikirin dulu, maksudnya di trial dulu dulu. Nih kasih dilempar ke meja gitu loh. Ini bagus enggak gitu. Karena enggak direvisi, diginiin, direvisi. Nek enggak ya dibuang, nek enggak bener-bener enggak bisa dipakai ya dibuang, nek enggak ya diganti lagi. Ada yang nyampe ini dan lain-lain. Jadi media sosial kan banyak itu loh sistemnya. Menurutku mah sebenarnya sistemnya bagus, cuma si itu loh, saya menjalankan sih kurang. Iya. Nah, sistem pemerintahan udah bagus ya. Pada dibilang pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan itu enggak, sistem pendidikan yang mereka kurikulum udah bagus. Cuma saya menjalankan sih kurang. Saya ingin bergeser nih tentang
kehidupan di masyarakat. Anyway, kita cocok sih sebenarnya. Kita membicarakan tentang agama. Indonesia kan salah satu negara yang memiliki, ya bukan negara agama, negara hukum yang mewajibkan memang harus memiliki agama setiap warga negara. Tetapi pasti berbeda-beda. Pendapat kalian kan ada kan kemarin, wah, ada viral tuh rendang tapi daging babi. Ah, Bagaimana pendapat kalian tentang itu? Yang kalau setahu saya ya itu dia bilang itu nggak rendang tapi masakan Minang. Iya. Nah, itu yang bikin masalah gitu. Tapi kalau rendang itu tuh identik. rendang itu tuh cara masak gitu loh. Bukan sebuah makanan tapi cara memasak sesuatu itu di rendang gitu. Jadi kan ada rendang ayam, rendang daging. Jadi banyak itu sebenarnya nek orang Minang itu tahu nek itu cuma rendang itu nggak masalah sebenarnya. Rendang tuh cara memasak cuma khas daerah Minang gitu. Iya. Tapi yang bikinan itu yang bikin yang masalah tuh dia bilangnya masakan Padang gitu. Iya. Nah, padahal di sana tuh mayoritas Islam gitu loh. Ya mencemarkan nama baik masakan Padang gitu loh. Itu sih yang bikin masalah sebenarnya. Jadi pemilihan kata, pemilihan itu penting gitu lah. Itu kan tadi balik ke moral. Jadi kan kita tuh setelah nilai Pancasila itu tuh dia mengajar kita tuh cara berkomunikasi yang baik itu gimana, cara bertutur kata, gimana nih kita ngomong gini tuh dia sakit hati nggak sih gitu. Kalau kita ngomong gini tuh dia sakit nggak sih? Oh, itu yang penting tuh itu gitu. Kita mikir itu kadang kita ngomong ceplos ternyata dia sakit hati. Kita nggak sadar. Iya. Kita bilangnya baperan apa nah, itu salah itu lah. Itu kan itu masuk itu tadi apa itu. Jadi dia berarti belum paham cara itu kata, cara apa ya, mendelivery sesuatu infonya itu maksudnya gini kan banyak tuh yang bilang yang kena undang-undang ITE banyak sih bilang maksud saya tuh gini kayak bikin video tentang apa ya, tentang yang itu kurma babi dimasak pakai saripati kurma itu kan Oh iya. itu katanya dia mengatasnamakan toleransi. Iya, emang niatnya baik, tapi kan cara Menyampaikannya. menyampaikannya itu tuh salah. Itu itu kan termasuk nilai gitu loh. Dia nggak tahu cara namain gini. Terus dia harusnya mikir, aku gini kan jadi masalah jadi ini itulah pokoknya. Teman saya yang satu ini, ya mohon maaf saya menyinggung tentang ini, tapi bagaimana pendapat kamu tentang, ya kamu berada di dua garis gitu dengan kehidupan kamu. Apakah itu berat untuk memiliki agama yang berbeda dengan mayoritas yang ada di sini? Kalau buat saya pribadi sih enggak. Kayak kita di negara ini kan negara hukum yang diwajibkan untuk saling beragama. Kita juga diajarkan dalam Pancasila kan ada apa? Kita diwajibkan untuk beragama dan kita di situ juga ada poin-poin untuk kita saling toleransi antar umat. Jadi saya nggak kayak ngerasa terbebani walaupun saya minoritas di negara yang Ya. mayoritas ini Muslim gitu loh. Kayak mereka juga masih menghargai itu. Mereka juga kayak saling ngertiin kalau kita apa kayak ke tempat misalnya tempat kalian apa Idul Fitri kan kita juga bantu. Ya, ya. Ya begitu sebaliknya. Kalau misalnya tempat saya Natal, terus kalian juga bantu-bantu. Kayak bagi saya bukan suatu masalah besar sih. Karena mereka juga udah paham apa itu toleransi. Mereka juga menjunjung itu dalam bermasyarakat. Menurut saya seperti itu. Saya mau menanggapi dikit. Ya, Eh, masalah toleransi ya. Toleransi bukan kok kayak Mbak Venera ini ke gereja apa Natal malam Natal ya ya, kita nggak bikin kebisingan karena kamu malamnya Natal nggak Iya. ganggu pamannya Iya. ini ada kerja kelompok nih tapi Mbak Venera ada acara Natal kita nggak usah ngajak Venera dulu besok Venera nyusul aja ya. Itu sebenarnya bukan toleransi ya emang kewajiban kita tuh Iya. kayak gitu gitu Ada ngertiin. gitu iya itu bukan toleransi nah toleransi itu gini kayak
Mbak Venera nih mau ke gereja, tapi motornya rusak. Lah saya pas lagi mau nganggur gitu loh, nggak ada Iya, kerjaan. Nah, itu saya nganterin Mbak Venera biar bisa beribadah. Nah, itu namanya toleransi. Gitu. Jadi kita mengorbankan kenyamanan kita untuk orang lain agar bisa lebih nyaman. Nah, gitu loh. Itu itu anu sih maksudku. Tapi perbandingannya gini. Toh juga nek aku nggak nganterin juga ngapa-ngapain gitu loh. Ya wis tak anterin. Itu toleransi itu menurutku gitu. Tapi nek masalah kayak saya lagi Idul Fitri, Mbak Venera lagi nggak Idul Fitri. Mbak Venera nggak ganggu saya pas lagi Idul Fitri. Itu mah bukan toleransi, itu emang kewajiban gitu loh. Emang kewajiban manusia tuh ya kayak gitu gitu loh. Kayak saya membiarkan teman yang berbeda agama menjalankan ibadahnya masing-masing loh, itu bukan toleransi, itu emang kewajiban kita loh. Nek kita nggak gitu berarti kita salah gitu loh. Nek toleransi itu kalau kita nggak toleransi kita nggak salah, tapi kalau toleransi itu berarti kita dapat kebaikan gitu loh. Nah, nek nek kewajiban itu nek kita nggak ngelakuin kita salah, nek kita ngelakuin ya wes, ya main itu kewajibannya gitu loh. Itu sih menurutku tadi. Menanggapi dikit. iya, iya. Terus juga ini dikit lagi. Oke. Kalau masalah pertemanan ya, beda agama, beda suku gitu. Kan kadang bercanda ini masalah agama gitu. Ayo login, fan gitu-gitu. Itu maksudku bukan masalah kita nyindir dia enggak. Kita tuh membuat lucu suasana gitu loh. Iya, Jadi tujuan kita tuh bukan kayak Cuma ya emang dikit-dikit. emang emang kita lagi ke arah situ ya ke situ aja gitu. bukan ke Emang arah Sarah ya, ya. ya biar biar ger gitu aja. Iya. Enggak sing kita mau nyindir nek oh agama kita tuh gini, agama Islam tuh gini. Enggak, gitu. Kayak kita ngomongin ras gitu. Si Nugraha itu anak Kalimantan. Kita nggak ngomongin Kalimantan tuh gini-gini. Enggak gitu loh. Kita emang bikin lucu aja gitu loh. Enggak sing terus Nugraha kita musuhin karena orang Kalimantan ya enggak itu. Tapi kok emang kita mau bikin lucu aja gitu loh suasananya biar nggak garing. Kita kali kumpul-kumpul eh di kayak di warung gitu, kumpul-kumpul habis kelas gitu. Kita diem aja ngobrol, masa kita mau ngomongin hal sih politik yang penting ya enggak lah. Kita ngomonginnya sih bercanda lah, bercandanya Iya. kita tuh kayak gitu loh, humor kita kayak gitu. Itu enggak sih kita mau membenci, oh enggak lah, enggak eneng gitu. Kita tuh lebih ya wes lah, tidak agamanya apa ya wes, emang dia dari lahir agamanya itu ya emang gitu. Saya itu Islam ya karena saya lahir di keluarga Islam. Coba saya di keluarga Kristen, yuk saya nggak tahu sekarang agama saya apa gitu. Iya, iya. Saya agamanya Islam. Karena keluarga nenek moyang saya Islam, jadi yo saya ngikuti Islam. Coba saya nenek moyang saya orang tua saya lah Kristen, ya saya belum tentu nek Islam gitu. Iya, iya. Mungkin kemungkinan besar malah saya jadi Kristen gitu. Kalau orang tua saya Kristen. Ya, intinya hanya oknum lah, Ya. segelintir oknum. Sama salah tafsir juga. Iya, iya. Dan juga selalu ini tempatnya benar nggak sih kita untuk menyampaikan statement seperti ini? Nah, Seperti yang ya, momen itu Mm-mm. penting. Dalam kondisi kita lagi ngomong penting di kelas lagi ngomongin apa tiba-tiba langsung melenceng ke arah agama lah, itu baru tidak nggak Tidak bener pas lah ya. itu ya. Oke teman-teman, karena saya saya merasa dengan teman-teman diskusi kita sudah cukup ya tentang apa yang kita bahas tadi, dan kita juga harus bisa mengambil hikmahnya bagaimana kita menjadi seseorang atau bermasyarakat itu yang jelas dan tahu aturan dan selalu mempraktikannya, dan jangan menjadi orang yang bodoh ya, Iya. seperti ya itulah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini, dan saya harap kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran, dan mulai menerapkan bagaimana menjadi uh, remaja atau mahasiswa yang baik dan benar. Kita juga belajar bareng. Iya, kita juga belajar bareng, dan mau bagaimanapun kita juga sama-sama belajar. Kalian boleh memberi masukan kepada kami, dan kami Mengambil juga apa yang kita sampaikan juga. ya, dan kami juga selalu ingin dikoreksi untuk kalian bersama kalian. Sekian, terima kasih. Saya Galamat Faturazi. Saya Venera Belista Heriani. Saya Sabri Ghifari. Kami pamit dan selamat sore. Bye. Tinggal ngedit.
Terus apa nih? Nah, berarti Wes toh. penutupan sih, Ya penutupan. iki mandekan. Yo kok karepe behind the scene Oke, kamu. mau. Terus Behind the scene ngarep ning mburi. Buri ya sih, Ya, Buri. penutupan ya, Heeh. penutupan. Itu penutupan ini. Berhubung sudah sore, Oke sih, ra apa-apa. berhubung waktu juga sudah menunjukkan. Aja, waktu menunjukkan. Yes.